Bergabung lagi bersama saya Yeni di channel YouTube Jurnal Catra. Nah, di spesial video kali ini rame banget karena tim Catra Lintang Konsultama sedang berbuka puasa karena di bulan April ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan syukuran atas selesainya SPT tahunan Badan Orang Pribadi. Akhirnya bulan April terlewati dan SPT tahunan badan semua sudah selesai tepat waktu sesuai target. Pastinya lega banget karena pencapaiannya sebelum tanggal 30 April kita udah selesai. Nah, kira-kira aku bingung nih, apakah tim Catra akan libur panjang setelah SPT tahunan ini? Aku penasaran, tapi aku masih belum yakin. Mari kita tanya langsung ke Bu Endah. Yuk. Nah, buat kawan Catra yang menyaksikan video ini, yang ingatin lagi ya untuk klik tombol subscribe, lonceng agar kawan Catra selalu dapat informasi update video terbaru dari kawan Catra. Selamat sore Ibu Endah. Sore. Akhirnya aku sama Ibu Endah sekarang Siap-siap nih buka puasa. Buka puasa sekaligus syukuran untuk tim Catra yang udah berhasil menyelesaikan SPT tahunan Badan dan OP. Nah Bu, udah selesai belum? Sudah lah Bu. Kalau enggak, target. benar. Oke. Bu, ada pertanyaan yang sangat diresahkan oleh tim apa? Catra, Bu. Kamu belum dapat jodoh karena kebanyakan lembur. Aduh, jangan Bu, jangan sampai Bu. Nah, pertanyaannya nih Bu, apa? Mungkin menggemparkan juga buat warga-warga netizen Bu. Banyak di request oleh para netizen dan klien lainnya. Oh, oke. Karena berhubungan dengan... Masa klien juga nanya? Iya Bu, karena kan berhubungan dengan jam operasional kita. Pertanyaannya nih Bu, apakah tim Catra akan libur panjang? Apa? Libur? Hari gini? Libur? Enggak. Emangnya kerjaan Catra cuma ngisi SPT tahunan? Kan banyak. Yang salah satunya SPT tahunan udah selesai. Nah, setelah selesai, apa yang mesti dilakukan oleh para klien-klien Catra? Salah satunya adalah tax planning. Ini bukan cuma berlaku untuk klien-klien Catra loh. Teman-teman kawan Catra yang lain juga bisa melakukan tax planning. Nah, tax planningnya itu apa aja? Yang perlu diingat, tax planning itu perencanaan pajak. Tapi jangan sampai melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi nih, yang paling ngehit sekarang, dividen itu tidak kena pajak loh. Udah tahu belum? Sempat dengar isu-isunya seperti itu sih Bu. Gimana? Nah, itu salah satu hal yang bisa kita tax planningkan. Kita rencanakan apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat, meminimalkan pembayaran pajak, tapi tetap sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku. Nah, selain itu, tax planning itu juga punya banyak fungsi. Contoh, saat kita dilakukan pemeriksaan atau menjawab surat dari pajak, surat cinta nih, SP2DK. Nah, itu perlu kita lakukan dan itu perlu kita persiapkan. Jadi nggak ada ya nih ceritanya libur, apalagi minta libur panjang. Jadi ada libur panjang nih setelah SPT Bu. Nggak ada. Oh my God. Kita harus memberikan servis terbaik kita untuk para kawan-kawan Catra, khususnya para klien-klien Catra, gitu dong. Oke, kalau gitu pastinya tim Catra harus lebih semangat lagi untuk menyiapkan tax planning 2021. Terjawab sudah jawaban dari netizen tim Catra Lintang. Nah, kira-kira nih Bu, setelah selesainya SPT tahunan badan dan OP, kesan dan pesan apa sih yang bisa Ibu Endah berikan kepada tim Catra khususnya dan para klien kita yang akan menyiapkan dan kawan-kawan Catra yang lain ya? Pastinya yang harus taat bayar pajak juga. Oke, yang pertama
kita harus sampaikan terima kasih kepada klien-klien kita dan kawan-kawan Catra yang lain yang sudah melaporkan SPT tahunan tepat waktu, baik untuk orang pribadi maupun badan. Nah, tapi perlu diingat, SPT itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau untuk badan, tanggung jawabnya pasti ada di pimpinan. Nah, setelah itu kawan Catra harus melihat apakah dari SPT tersebut ada potensi-potensi yang mengakibatkan pajak kurang bayar. Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya perencanaan pajak agar dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan. Contoh, adanya insentif PPH. Tahu kan? Iya, sampai dengan bulan Juni masih ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya apa? Misal kalau usahanya masih sepi karena kan ini masih dari pandemi, kita mau menuju new normal. Nah, ini ada yang namanya penurunan pengangsuran PPH pasal 25. Nah, banyak hal banget yang nanti kita akan bahas satu persatu permasalahan di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa tonton terus Jurnal Catra. Nah, Jenip juga punya pesan satu lagi nih, Bu, mau tambah dari kesan-pesan Ibu. Buat kawan Catra yang mungkin bingung dan kemana sih harus bertanya mengenai solusi perpajakan, kalian bisa banget tanya-tanya langsung ke Jurnal Catra atau tim Catra Lintang Konsultama untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Oh iya, perlu tambahan, kalau di Catra itu bukan cuma pajak, kita juga ada namanya sistem bisnis dan akuntansi. Jadi jangan ragu-ragu untuk hubungin kita. Kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk kawan Catra. Betul banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe pastinya agar tahu info lebih lanjut mengenai perpajakan dan Jurnal Catra. Dan jangan lupa follow Instagram kita Catra Lintang Konsultama. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Nah, kayaknya makanannya udah siap semua, Bu. Udah siap. Yuk, dipanggil ya. Aku panggil ya. Ayo anak-anak, kumpul. Makan besar. Makan.